Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Habib Faza dengan NIM 24020111051. Eh, di sini saya akan membuat video tutorial membuat aplikasi sederhana dengan mengimplementasikan seleksi kondisi pada Java meliputi aplikasi pemilihan perhitungan luas atau volume bangun. Ini ada di part 1 dan part 2-nya ada aplikasi untuk mengkonversi nilai angka ke nilai huruf dan part ketiga yaitu aplikasi untuk menghitung biaya penjualan. Jadi yang pertama kita buka dulu NetBeans-nya, kita klik File, New Project, Java with int, Java Application, kita next, kita namai dulu eh, gas pertemuan 7. Nah, kita finish. Nah, yang pertama kita ke Java Pickaxe-nya dulu, lalu ke GFrame kita aplikasi penghitung, kita namai itu ya. Ah, Setelah itu kita ini ke palette, kita kasih label di atas, lalu label lagi, lalu text fieldnya, lalu untuk radio buttonnya, lalu yang di bawah-bawah ini kita kasih button-buttonnya ini ya. Kita duplikat terlebih dahulu lagi. Nah, lalu ini juga kita duplikat, atur dulu, ini juga kita duplikat. Nah, lalu kita sesuaikan terlebih dahulu. Aturlah sedemikian rupa. Ini juga kita duplikat. Lalu kita namai satu persatu. Ini pilihan perhitungan. Nah, kasih tengah. Nah, ini untuk labelnya yang atas ini alas. Lalu tinggi, luas, luas atau volume. Untuk ininya kita hapus terlebih dahulu. Lalu kita namai radio buttonnya luas persegi panjang. Lalu ini juga volume tabnya. Ini ada. Lalu yang bawah ini volume bola. Ini button-buttonnya juga kita namai dulu. Hitung. Ini batal. Nah, setelah itu kita sesuaikan sedemikian rupa. Nah, sekiranya sudah pas lah ya. Lalu jangan lupa kita kasih button group.
Setelah itu kita atur terlebih dahulu variabel name-nya. Ini kita kasih txt alas. Lalu ini kita kasih txt tinggi. Lalu ini untuk hasilnya ya. Txt hasil. Lalu ini juga kita kasih variabel rb persegi. Lalu ini rb tabung. Lalu ini rb bola. Nah, seperti ini. Lalu untuk buttonnya juga jangan lupa btn hitung i-nya kecil. Lalu ini btn batal. Lalu ini btn keluar. Setelah itu kita atur rb-nya dulu. Kita ke sini. Nah, button group close. Ini juga properties. Button group ini kita aktifkan. Lalu ini juga properties. Button groupnya kita aktifkan. Kita coba run ya. Nah, ini button group juga nyala. Lalu kita akan mengcoding untuk button hitungnya. Ini saja. Kita hapus, nggak apa-apa. Penting. Double A sama dengan. Nah, ini nanti tersimpannya itu ke variabel A. Lalu O-nya kecil ya. Double titik parse double. Nah, ini parse double ini digunakan untuk mengubah teks menjadi angka seperti itu. Lalu ini isi teksnya txt alas get text. Nah, ini untuk mengambil isi dari text box. Jadi ini tipe datanya itu string ya. Lalu kita kasih titik koma, enter, kita double lagi, kasih t. Ini nanti akan ke menyimpannya itu variabel t. Itu O-nya kecil, double titik parse double. Nah, ini untuk mengubah teks menjadi angka. Nah, t tadi tinggi. Nah ya benar, kasih titik lalu get teksnya. Nah, ini untuk mengambil teks dari mengambil isi dari text box seperti itu. Lalu kita kasih titik koma, kita enter lagi, kita kasih berhasil. Kita ini sama dengan 0 titik koma. Nah, apa double ini 0 karena ini nanti sebagai wadah untuk menyimpan hasil dari berbagai kemungkinan perhitungan. Nanti kan ada luas persegi panjang, volume tabung, volume bola. Nanti dia itu akan ke menyimpannya itu ke sini. Lalu selanjutnya kita ke cabangannya atau if. Dari if buka kurung tuturung komboknya tadi, if kombok apa radio boxnya tadi RB RB persegi ya. Is itu. Nah,
Eee, ini artinya itu apakah radius dan segi sedang dipilih? Yaitu lalu ini enter, nanti di hasil A kali T, T koma, pas, nah, pas, F, A dan T, seperti itu. Lalu selanjutnya LCD, tak perlu huruf. Nah, kalau bukan persegi, cek apakah tabung yang dipilih. Nah, kalau bukan persegi, nah ini untuk mengecek apakah tabung yang dipilih seperti itu. Kita kasih RB dulu, RB tabung, D, selected, selected. Nah, seperti itu ya tadi ya. Lalu kita kasih seperti hasilnya sama dengan Pi. Nah, eh, jadi gini, Pi itu, nah lalu dikali A dikali kali T. Enter, koma. Nah, jadi gini, rumusnya kan Pi kali alas. Nah, jadi ini rumusnya, teman-teman. Lalu selanjutnya kan sedikit. Lalu sedikit, kalau untuk kurung, ini untuk di apa ya tadi ya, persegi tabung. Oh, bola, bola titik sih. Ini dulu. Eh, jadi kalau bukan kalau bukan persegi, ini kita ngecek apakah bola yang dipilih seperti itu. Lalu selanjutnya hasil sama dengan kita kasih terlebih dahulu kalau 4.0 atau 3.0. Dahulu. Nah, jadi kenapa sih kita pakai if else? Karena kita itu hanya ingin satu rumus yang dijalankan. Kalau pakai if semua, nanti bisa jalan lebih dari satu seperti itu. Tapi kalau dengan else if, begitu satu kondisi benar, contoh RB tabungnya ini benar, maka yang lain dia dilewati, ya nggak usah seperti itu. Lalu selanjutnya kita tampilkan hasilnya. Oke, hasil set text value of hanya cil. Nah, seperti ini. Jadi, eh
Jadi nanti untuk TXT hasilnya yang ini nanti akan menampilkan outputannya dari if ini seperti itu. Lalu kita coba terlebih dahulu, coba run, kita masukkan alasnya 50, tingginya 10 saja, kita luas persegi. Oh, kita coba itu 50 dikali 10, entahlah. Nah, 500, 500. Yo. Setelah itu kita codingkan batalnya. Nah, untuk tombol batal ini, yang pertama kita masukkan teksnya terlebih dahulu. Txt alas ya tadi. Nah, jadi nanti kita nah seperti ini. Lalu kita copy saja, kita copy B dan B lagi. Tapi nanti ini kita ganti ke panjang, tinggi ya. Lalu ini hasil. Jadi secara konsep tombol batal atau reset ini untuk mengosongkan semua input dan output seperti itu. Nah, kita coba terlebih dahulu untuk codingan kita. F6 10 10, kita hitung dulu. Nah, kita batal dan hilang ya teman-teman. Lalu selanjutnya akan keluar. Nah, ini tinggal sistem exit. Nah, kalau kita coba terlebih dahulu, satu-satu ya. Untuk volume belum tadi kita hitung. Nah, setelah itu kita coba batal. Nah, hilang. Lalu kita keluar. Nah, kurang lebih seperti itu untuk membuat aplikasi penghitung perhitungan. Jadi nanti aplikasi selanjutnya akan di next video. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.